Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Teh Talk Berka Podcast. Untuk episode hari ini kita kedatangan sekolah coding anak terbesar di Asia Tenggara, yaitu Coding Next. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bro Ibrahim, itu adalah advanced teacher ya, sekaligus kurikulum kreator dari Coding Next. Dan juga ya sis yang cantik ini ada Sis Nian. Nah, ini adalah Head of Marketing dari Coding Next ya. Nah, jadi untuk episode hari ini kita akan gali lebih jauh nih. Sebenarnya Coding Next ini apakah sekolah anak biasa atau sekolah coding ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kita akan coba bahas lebih jauh. Kita akan cari tahu nih sebenarnya apa aja yang bisa dipelajari nih dari Coding Next. Dan juga nanti mungkin buat sobat berkawan yang tertarik, nah jangan sampai stop ya, jangan skip dulu, harus nonton sampai habis. Nah oke, selamat siang ya. Hai, selamat siang. Selamat siang. Nah Bro Ibrahim sama Sis Nian ya, ini dari Coding Next. Ini Coding Next di mana ya tempatnya ya? Kalau kami sih HQ, headquarters-nya itu ada di Kemayoran. Tapi kita punya 17 lokasi lain di Indonesia. Termasuk ada di Malaysia. Jadi nggak cuma di Indonesia doang ya? Karena berarti udah kelas internasional nih Coding Next ini. Mungkin sebelum lebih jauh, kita mau coba gali dulu nih. Sebenarnya kan Coding Next ini kan adalah sekolah coding ya. Sekolah coding dan untuk anak katanya gitu. Emang sebenarnya kenapa sih kok anak-anak tuh harus belajar coding sampai kita bikin ada sekolah coding terbesar lagi gitu? Oke, jadi kita tahu ya kalau teknologi kan selama ini selalu berkembang dengan cukup pesat gitu. Jadi alangkah lebih baik gitu kita bisa membekali anak-anak ini dengan teknologi yang tentunya akan bermanfaat buat mereka di masa depannya. Karena kan sekarang anak-anak kan setiap hari main gadget, nggak bisa dipisahin ya kan. Betul terus banget. main gadgetnya juga ya main game, mungkin tiktokan dan sebagainya gitu. Jadi perlulah untuk membuat mereka itu bisa wise menggunakan teknologinya. Kalau Coding Next sih bilang kenapa anak harus belajar coding tuh ada 3 alasannya. Jadi alasan yang pertama itu adalah coding tuh ternyata terbukti. Ini terbukti nih risetnya Coding Next selama kita dari tahun 2017. Jadi bisa meningkatkan prestasi anak di sekolah. Jadi directly itu kemampuan matematikanya, kemampuan presentasi skillnya, logical thinkingnya, bahkan bahasanya itu jauh lebih baik. Nah yang kedua itu tadi yang aku sebutin, kalau anak suka main game, main gadget, maka kita bisa membuat mereka lebih wise untuk menggunakan teknologinya. Dan yang terakhir, coding itu dia punya banyak fundamental skill yang bisa dipelajari dan itu bermanfaat buat mereka di masa depan. Dan gak harus jadi programmer, bisa jadi apapun, mau jadi entrepreneur, mau jadi dokter, mau jadi apapun kan. Basicnya disupport ya sama teknologi dan juga disupport sama fundamental skill yang lain gitu. Jadi ya itulah kenapa anak harus belajar coding sejak dini gitu. Ya, jadi ternyata penyebabnya juga bukan hanya sekedar karena coding ya. Karena kan kalau kita dengar coding nih Susah ya? susah tuh, enggak tuh relatif ya, tergantung anaknya juga. Tapi kan banyak ya istilahnya mungkin buat generasi yang sebelumnya gitu ya, sebelum zaman era mobile sosial media itu kan ya yang namanya coding dibelajarin di pas lagi udah kuliah gitu. Atau mungkin ada mungkin juga sobat berkawan yang mungkin pas SMA udah belajar coding gitu. Terus pas belajar juga anak-anak SMA gitu kayak apa sih udah huruf doang isinya gitu ya. Terus juga Salah. Kenapa? Enggak, coding ternyata enggak huruf doang nih. Nah ini expertnya soalnya nih. kan gitu Cerita kalau dan zaman cerita. kita dulu nih belajar coding kan taunya huruf doang nih. Iya. Sekarang kita mikir coding buat anak dijejelin huruf gitu kan. Nah itu yang mau aku tanya nih. Emang gimana caranya ngajarinnya? Kan anak kecil ya ampun disuruh baca buku sekarang nggak ada gambarnya nggak mau disentuh kan? Gimana coba? Ya, Nah nih ada oke. solusi apa nih dari Coding Next? Ya, jadi tadi itu saya bilang stereotip ya, stereotip bahwa coding itu hanya berupa tulisan atau kita sebutnya script gitu ya. Tapi ternyata enggak juga gitu. Gimana kalau anak itu mau belajar coding, dia sedangkan katakanlah belum bisa baca tulis ya, ya kan di usia paling kecil gitu, misalkan 4 tahun. Nah, ada solusinya yaitu kita menggunakan visual programming. Visual programming sesuai dengan namanya, codingnya itu berupa visual. Implementasinya berupa blok-blok program yang disusun dan susunannya itu harus benar sehingga menghasilkan end resultnya yang pas sesuai dengan tujuan dari coding itu. Apa misal buat game, aplikasi atau mungkin animasi. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya pakai visual programming. Ya karena kan intinya kan kalau program ya itu kan kita belajar logiknya gitu.
Ya saya tahu, saya juga dulu kebetulan mainnya di dunia situ gitu waktu kuliah. Jago. Jadi kan input, prosesnya ya kodenya, terus outputnya. Nah ini jadi anak itu dilatih supaya bisa mempelajari gimana sih kita dapat output itu gitu kan. Cuman kalau dulu ya kita belajarnya kan pakai huruf, tapi kalau di Coding Next berarti ada dong nih toolsnya ya, supaya anak tuh jadi lebih gampang untuk belajar logiknya dari pemrograman kita bilangnya. Satu lagi mungkin Bro Adi. Jadi kalau di Coding Next kan mereka sudah bisa start untuk belajar coding sejak usia 4 tahun. 4 tahun loh. 4 tahun dulu tuh baca tulis aja belum loh. Saya masih lari-larian sih. 4 tahun diapain nih? Bayangin ya kalau misalnya anak 4 tahun itu kan sekarang nih orang tua pada masukin ke PAUD supaya apa? Supaya bisa baca, tulis, nanti pas lagi ujian SD mereka diterima gitu. Ya, bisa baca. Iya, Coding Next Coding udah dikasih ajarin cara programming gitu. Pakai cara apa? Maksudnya gimana caranya supaya anak-anak umur 4 tahun bisa belajar coding kalau mereka aja masih fokus buat belajar baca gitu. I see. Ada tools apa sih gitu? Ada cara apa gitu? Ya, tools atau metodenya gitu ya. Oke, jadi perlu kita garis bawahi bahwa coding itu nggak harus hanya menggunakan gadget gitu ya, hanya menggunakan komputer atau tablet gitu ya. Inti dari pembelajaran coding adalah bagaimana cara mereka berpikir itu terbangun, problem solving, logical thinking, atau kalau di coding secara spesifik disebut algorithmic thinking. Bagaimana menyelesaikan permasalahan secara algoritma. Algoritma itu simpelnya step by step proses gitu ya. Nah, anak usia 4 tahun, dia nggak harus langsung visual programming atau apa. Kita bisa mengenalkannya dengan unplug activity, which is di Coding Next, itu yang kita fokuskan. Apa itu unplug? Jadi unplug activity itu coding yang tidak harus menggunakan device. Contohnya gini, misal kita bisa menekankan di pengembangan motoriknya juga ya. Jadi ada geraknya juga. Misal, coba gimana kalau misalkan di depan ada 4 blok gitu ya. Untuk sampai ke depan kita harus maju berapa blok. Nah itu implementasinya nggak harus pakai device, tapi kita bisa perintah verbal atau perintah tulisan. Nah itu mereka bisa maju 4 langkah, berarti selesai. Nanti kita tingkatkan kesulitan katakanlah path-nya. Nah mereka bisa mengatur algoritmanya harus seperti apa nih, step by step prosesnya harus seperti apa supaya mencapai titik akhirnya. Jadi ada unplug activity yang bisa kita tekankan di usia yang baru mulai itu 4 sampai 6 tahun. Iya. Gitu. Berarti semacam kayak ya dikasih semacam kayak permainan gitu ya. Jadi pendekatannya nggak kayak di kelas banget gitu, dikasih modul, dikasih modul terus disuruh baca. Loh kita kan kalau di belajar programming dulu bukunya buku algoritma gitu kan. Tapi kalau anak 4 tahun itu berarti lebih diajarin proses penyelesaian masalah ya. Problem solving tapi dengan model yang algoritmik gitu ya. Karena ya tadi contohnya juga sobat berkawan, jadi anak kecil itu kalau dipaksa baca buku kan nggak mungkin, tapi ternyata untuk belajar programming itu nggak harus seperti itu gitu. Tapi bisa pakai yang motorik juga, pakai aktivitas yang mengarahkan ke sana memang ya gitu. Ada tambahan nih Bro Adi. Gimana? Jadi tadi kan unplug activity ya, itu hanya salah satu contohnya aja. Untuk selain unplug activity ada juga misalkan kita gunakan board game. Nah, board game itu misalkan banyak board game yang dia melatih problem solving dan logical thinking dari anak. Misal ada board game yang dinamakan Three Little Piggies ya. Di Coding Next salah satunya kita pakai itu. Jadi kalau Bro Adi tahu nih, Three Little Piggies kan gimana caranya 3 babi kecil itu mempertahankan rumahnya itu kan dari serigala ya. Dari serigala. Nah, itu ada board game-nya, dan dari board game-nya itu digunakan atau diajarkan kepada anak gimana cara mereka menyelesaikan. Dari satu board game itu ada banyak challenge yang bisa di-combine. Nah jadi activity semacam itu yang bisa kita tekankan gitu ya untuk siswa-siswa yang baru mulai di 4 tahun sampai 6 tahun itu. Untuk yang selanjutnya tentu ada naik levelnya, lebih naik lagi. Ya, udah bisa baca lah ya, terus ya udah bisa dikasih modul ya. Tapi kalau yang 4 tahun ini aku bingung nih, 4 tahun nih berarti Next Coding nggak hanya Coding Next ya. Coding Next. Itu nggak cuma sekedar ngurusin orang yang udah bisa belajar kode. Karena biasanya yang namanya sekolah programming online terutama gitu ya, minimal kan harus bisa baca. Ini nggak harus. Ya, kayak PAUD. Kayak PAUD tapi PAUDnya udah ke arah sana gitu ya. Ini betul. Jadi apa sih emang sebenarnya ekspektasinya apa sih kalau misalnya orang tua nih gitu ya. Saya pengen anak saya nanti in the future pengen jadi programmer misalnya, atau kayaknya dia bagus nih kalau misalnya dibelajarin coding, karena kan coding lagi ngetren banget nih ya, terutama di era sosial media dan aplikasi
kayaknya mungkin udah mulai banyak orang tua atau anak-anak bahkan cita-cita saya pengen jadi programmer gitu. Iya. Terus Sekarang kan udah era AI iya, sekarang udah ya. era ke situ. Jadi AI juga kan butuh coding yang cukup Iya, advance juga gitu. betul. Jadi teknologi maju, orang tuanya juga mindsetnya mulai maju. Iya. Nah, tapi memang sebenarnya apa sih yang biasanya orang tua expect gitu? Kalau misalnya naruh anak di sekolah coding, karena kan beda dong ya sekolah coding sama sekolah biasa gitu. Kalau sekolah biasa mungkin belajarnya ya maaf nih gitu. Calistung, tahu dong calistung. Iya. Tapi kalau di Coding Next pasti ada yang lebih dong yang di-expect dari orang tua. Nah ini apa sih biasanya yang orang tua cari dari Coding Next? Nah Coding Next punya apa gitu? Ada 2 sebenarnya. Yang pertama tuh technical skill. Technical skill. Ya, tentu coding Teknis ya. nih bahasanya. Teknis nih, technical. Oh anak kecil teknis. Misalnya kayak modul yang paling baru kami sudah ada artificial intelligence untuk AI chatbot dan juga face recognition, itu anak-anak usia 12 sampai 16 tahun sudah bisa bikin itu. Kalau yang anak-anak kecil biasanya masih coding stories, jadi bikin cerita, bikin game. Aku sampai takut loh mbak, kalau sampai chatbot for kids tuh. Waduh. Ternyata enggak ya, jadi yang chatbot itu untuk 12 12 sampai 16. Ya kayak SMP lah ya, SMP. Ya, karena Tapi advance ya. Iya, tapi kalau yang di bawah tadi untuk apa? Untuk yang di bawah itu Nah, yang di berarti- bawah itu nanti mereka akan buat project-project. Jadi pasti setiap akhir modul. Jadi di Coding Next itu mereka untuk mempelajari satu modul pembelajaran, satu course Iya, gitu satu ya. course, one course. Itu butuh waktu kurang lebih sekitar 20 pertemuan. Which is berapa? 3 5 bulan. sampai 6 Oh, bulan. 6 sampai 6 bulan. Karena 1 minggu sekali. Iya. Oh, Nah, satu minggu mereka sekali. nanti akan create project-project tuh gitu. Misalnya kalau mereka ngambil modulnya website development atau Roblox ya. Roblox kan sekarang Oh ya, lagi Roblox ya, nah, keren yang menggunakan banget. Roblox. Which is mereka bisa jadi game creator. Mereka akan bikin project mereka sendiri. Dan di akhir course-nya mereka akan mempresentasikan di depan orang tuanya project yang mereka bikin ini. Biasanya orang tua tuh akan bangga banget nih sama anaknya. Yes, Anaknya betul. bisa coding gitu, bisa bikin game. Bisa bikin game. Anak-anak yang orang lain. tuanya juga mungkin udah lebih ngerti ya. Kalau orang tua zaman dulu kan main game terus. Di depan komputer mulu, kalau dulu mah dipelototin kan. Saya ada tambahan nih, karena saya sebagai advanced teacher juga dan saya sudah menjalani sesi PTC, kita sebutnya di akhir sesi itu PTC, Parent Teacher Conference. Parent Teacher Conference. Nah, jadi ada testimoni dari orang tua langsung, dan saya juga ngedengarnya bangga gitu ya sebagai teachernya gitu. Orang tuanya bilang, selama ini anak saya cuma main game aja dan saya nggak nyangka dia bisa sejauh ini ngedevelop gamenya sendiri, pakai coding yang scripting, pakai bahasa Python. Oh, sudah Gitu. pakai Python. Yes. Nah, orang tuanya dia menyatakan kebanggaannya, progresnya sedemikian jauh dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-20 mereka presentasi. Itu satu course. Satu course, satu modul. Sampai bisa Betul. bikin game dari Ya, Python. betul. Modulnya itu Python Arcade Game Development, dan orang tuanya menyampaikan langsung, dan itu bukan hanya satu orang tua, ya kurang lebih senada ya. Satu inilah ya, satu angkatan lah ya. ada Iya, beberapa oke. gitu. Oh. Gitu. Jadi yes, itu sangat-sangat mendevelop skill anaknya, dan ketika di present ke orang tuanya juga sangat-sangat bangga gitu. Itu yang pertama, technical skill. Technical skill. Nah, Jadi yang karena kedua, orang tuanya jadi happy ya, karena Iya. anaknya Iya. punya skill teknis yang ya at least ada hasilnya gitu ya, dan hasilnya kelihatan loh. Saya juga kalau punya anak yang kayak gitu pasti happy lah. Orang Real, kerja. hasilnya Iya, real. hasilnya Orangnya real. bisa Karena lihat. beneran dipresentasiin ke orang tua. Iya. Yes, betul. Jadi orang tua lihat ada sesuatu perkembangan teknikal, tadinya dia nggak bisa bikin, sekarang dia bisa bikin sesuatu. biasanya main. Nah, doang. biasanya Doang. main. Sekarang dia bikin sendiri, Ya. dan itu proses ya, progres lah. Yap. Tuh, sebelum lanjut ke nomor 2 itu umur berapa? Apa tuh, sorry? Yang tadi yang Python class itu untuk umur berapa? Oh, untuk umur 12 sampai 16. Oh, berarti SMP ya kelasnya SMP, ya. iya. Oh, saya kira anak SD. Anak SD masih pakai visual sih. Visual banget ya. programming, Ya Roblox tapi itu SD ya. Roblox bisa 8 Oh, sampai itu 8 masih tahun. SD. Tapi 8 kalau yang 12. Python kayaknya SMP lah ya. Python SMP. SMA. Yang kedua apa nih? Yang kedua itu soft skill. Tadi teknis, sekarang soft skillnya. Nah, karena tadi kan kita udah bahas panjang ya, kalau coding itu kan menumbuhkan banyak fundamental skill nih, ada creativity, ada logical thinking, ada bahasa, ada matematika. Even matematika ya. Iya Jadi dong. kalau anaknya nggak suka matematika, justru belajar coding nanti jadi suka matematikanya. gitu. Terpaksa suka kalau karena ujung-ujungnya ada hitung-hitungannya. Yes, betul. Terus ini juga teamwork juga, karena dia kan grouping ya, kita Iya. belajarnya grouping, otomatis mereka akan teamwork. Jadi secara soft skill itu pasti jauh lah lebih baik daripada anak yang tidak belajar coding gitu. Karena misalnya contoh aja ya, mereka bikin game, atau ya anak usia 4 tahun sampai 6 tahun deh misalnya bikin animasi ya pakai Scratch gitu.
walaupun codingannya sederhana, pakai tadi visual block coding yang cuman pakai warna, pakai simbol dan sebagainya itu, cuman kalau mereka salah naruh simbolnya, otomatis kan gerakan animasinya salah nih gitu. Gak sesuai dengan skenario yang Iya, diharapkan. misalnya bikin cerita hiu gitu ya, hiunya jalannya kan mungkin ke sana gitu ya, tapi ternyata kode yang dimasukkan jalannya ke atas gitu kan. Jadi salah kan, otomatis mereka harus mencari nih salahnya di mana. Ngedebug, anak kecil Iya, ngedebug. Problem solving juga ya. Anak kecil ngedebug. Nemu bug ya. Jadi itu ada 2 ekspektasinya, memang ada hard skillnya, technical skillnya, dan ada satu lagi ada soft skillnya gitu. Ya tadi juga soalnya kan ada harus bisa mempresentasikan juga ya itu Yes, kerjaan. presentasi skill. Itu sampai dia proses ke presentasi itu kan ada teamwork tadi ya, teamwork dia harus bikin bareng. Oh welcome, jangan sampai anak kita jadi programmer yang kerja yang sendirian stand alone ya. Karena mungkin nggak bisa stand alone Iya, juga, betul. karena misal kita Nggak develop mungkin. website kan harus ada Tim ya, tim timnya, lah ya, ada desainnya, teamwork ada lah ya. back endnya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya single orang ya orang tuanya yang bakal Iya. anak ini kenapa? Tapi ya memang berarti banyak ya sebenarnya skill yang akan diajarkan banyak, karena kan kalau tim gitu kan berarti banyak sekali skill yang bisa dipelajari. Terus udah gitu dibagi-bagi juga ke member tim yang lain bekerja masing-masing, terus mereka juga cobain satu-satu. Jadi udah skillnya banyak, terus mereka belajar teamwork juga, terus mereka juga sampai ke presentasiin juga. Sebenarnya banyak sekali gitu proses yang mungkin dilewatkan sama anak-anak gitu ya kalau mereka cuma ngandelin traditional school gitu sebenarnya, karena skillnya banyak banget yang bisa diperoleh Dan dari sini. sebenarnya mungkin kalau ingin diskusi lebih lanjut nih, kan kalau anak-anak setiap usianya tuh perkembangannya beda-beda. Misalnya anak usia 4 sampai 6 tahun pasti harapan orang tua beda nih sama anak yang usia 8 sampai 12 tahun gitu. Nah, kami udah bikin pathway-nya. Jadi ini baru sih sebenarnya dari coding. Sebenarnya udah kita jalankan dari lama, tapi kita nggak announce dan officially announce gitu kalau kita punya child development plan namanya. Jadi kita membuat pathway supaya orang tua tuh nggak bingung. Pertama nggak bingung ketika sekarang teknologi tuh ada banyak banget kan, ada AI, ada robotics, ada website, ada IoT dan Iya, sebagainya. banyak sekali ya. Anak saya umur segitu, misalnya punya anak umur 7 tahun harus belajar dari mana? Apa yang harus dipelajari? Itu kita udah bikin pathway-nya. Jadi misalnya anaknya start di usia 4 tahun, start usia 8 tahun, start usia 12 tahun, it's okay. Oh start belakangan pun bisa It's okay, gitu ya, bisa kita ya. udah bikinin gitu apa modul yang paling tepat untuk mereka yang sesuai dengan usianya. Jadi orang tua nggak usah bingung lagi. Dan nanti setiap soft skill dan hard skillnya kan akan beda-beda nih outputnya. betul. Itu kita udah taruh tuh, kita udah kasih tahu lah orang tua bahwa umur 4 sampai 6 nanti yang akan di develop Outputnya ini belajar itu jadinya gitu. bisa ini gitu ya. Itu banyak banget sih kalau dibahas di sini kayak sehari nggak kelar. Karena pasti karena tadi kebutuhannya juga beda-beda ya. Beda-beda. Dan tapi Coding Next sudah punya plan untuk kebutuhan yang beda-beda itu semua. Yes gitu. Sudah Jadi punya. ya paling enak sebenarnya ngontak kami terus nanti dijelasin sesuai dengan usianya. Sesuai dengan gitu. Jadi usianya. memang spesifik sesuai dengan kebutuhan si anak gitu. Oke. Ini berarti Coding Next sudah ready ya. Jadi mau anak mulai dari manapun, mau anak dari kebutuhan macam apapun udah ready karena sudah punya plan yang tadi apa namanya Child Development Child Development Plan. Jadi sobat berkawan gak usah ragu, misalnya anaknya udah telat, udah 12 tahun gak apa-apa, tetap udah ada plan dari Coding Next ya. Kalau misalnya start terlambat atau mungkin baru jadi tapi pengen buru-buru nih, jangan-jangan 1 tahun udah di planning gitu ya. Tapi tetap start dari 4 tahun ya. Bisa start dari 4 tahun. Dari 4 tahun ya. Sobat berkawan tunggu dulu, kalau misalnya baru 1 tahun 3 tahun lagi gitu ya. Jangan langsung buru-buru dimasukin. Tapi telat-telat itu paling ada gak sih? Paling telat umur berapa gak ada? Ada nggak? Nggak ada sebenarnya. Jadi kalau Coding Next itu kan provide untuk umur 4 sampai 16 tahun. Jadi mau masuk umur berapapun di range itu bisa. Mau Asal range-nya sampai range-nya itu ya, 16. 4 sampai 16 gitu ya. Jadi emang karena sekolah coding untuk anak ya yang sudah spesialis di situ tentunya. Ini ya pertanyaannya sedikit geser nih. Emang sebenarnya kalau anak paling kecil, kita kan orang udah sobat berkawan ini banyak yang udah umurnya mungkin range-nya nggak anak-anak juga gitu. Tapi kita pengen tahu emang ini ya, kalau kita punya anak masih kecil tertarik buat belajar programming, sebenarnya apa yang kita mesti ajarin ke mereka? Bahasa pemrograman apa? Atau teknik apa sebenarnya mesti diajarin ke mereka? Yang buat yang paling kecil dan yang paling gampang digunakan buat pemula lah intinya gitu. Ini toolsnya kurang lebih. Iya, toolsnya.
Oke, untuk usia 4 tahun tadi ya, kita tekankan nggak harus di tools atau nggak harus pakai device langsung. Jadi lebih banyak di unplug activity. Jadi activity yang tidak menggunakan device. Tapi bukan berarti nggak pakai device sama sekali gitu. Nah, moving on ke usia 6-8, nah itu kita mulai pakai tools atau pakai aplikasi katakanlah. Nah, aplikasi yang bisa digunakan ada Scratch Junior namanya. Scratch Junior. Bro Adi tahu Scratch? Nggak familiar, generasi tua. Generasi tua, oke. Jadi Scratch itu dia buatan MIT, tahu ya MIT ya? Oh ya, MIT. Nah, yes. Itu loh. Oke, nah itu millions of usernya jutaan di seluruh dunia, dan dia bahkan sudah dijadikan platform untuk kompetisi coding. Nah, cuma Scratch itu dia untuk usia yang katakanlah lebih tinggi ya, bukan yang usia 4 tahun sampai 6 tahun, bukan. Nah, Scratch Junior itu versi simplify dari Scratch. Nah, jadi disesuaikan, user interface-nya disesuaikan dengan pola penalaran anak-anak itu lebih fun, lebih simple. Gitu Scratch Junior ya. Yes. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mau coba introduce, anaknya nggak umur 4 ya, tapi mungkin tadi 6, start dari 6 ya. Start dari 6. Mungkin kami ini loh free trial dulu. Oh, free trial. Iya, jadi enggak. Free biasanya lebih menarik. Free. Karena gini, nggak bisa anak tiba-tiba datang terus mau masuk dalam kelas gitu kan. nggak gitu konsepnya. Sebenarnya free trial nggak cuman free-nya aja, tapi kita pengen mengenal anak ini kemampuannya sudah sampai mana, sudah pernah belajar coding atau belum sebelumnya, terus karakter anak belajarnya tuh gimana, kan ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang macam-macam. Sebenarnya free trial ini bermanfaat ya buat orang tua yang pengen tahu anaknya itu bisa belajar apa aja dan belajar di Coding Next gitu ya. Iya, cocok nggak belajar coding. Dan tentunya ini juga dari sisi Coding Next-nya itu untuk menggali lebih jauh potensi si anak ini dan level knowledge-nya dia gitu ya, supaya kita bisa taruh di course yang tepat di plan itu. Betul banget. Jadi sobat berkawan, kalau misalnya punya anak yang pengen minat belajar coding, bingung karena di sekolah nggak ada programming gitu ya biasanya. Walaupun ada mungkin dikasihnya modul, anaknya bisa mabok duluan gitu. Kalau kami nyebutnya sebenarnya bukan free trial, mungkin umumnya free trial. Kami nyebutnya free first class. Jadi kelas gratis pertama gitu. Jadi sobat berkawan, kalau memang pengen coba, pengen tahu gitu ya, kalau bisa sih anaknya ada engagement lah sama dunia coding gitu ya, mungkin bisa hubungi Coding Next nih untuk coba ikut first class-nya itu ya. Dan itu free ya first class-nya ya? Free, pasti free karena nyoba dulu kan. Takutnya kan ya biasanya kan ada ya assessment yang berbayar gitu. Karena kan hitungannya assessment ya berarti ya, kita assess anaknya kan. Sama mungkin kalau pengen tahu anak-anak tuh biasanya bikin project apa aja sih gitu. Kayak tadi Scratch mungkin kalau cuma dengerin kita ngobrol kan nggak kebayang tahu, tuh kayak apa sih, gitu. Kebayang. Nanti bisa cek di YouTube-nya Coding Next, Coding Next gitu aja, search di YouTube. Di situ kita punya beberapa video-video project dari anak-anak gitu, mulai dari yang pakai Scratch, yang pakai Roblox, yang website dan sebagainya gitu. Jadi udah ya istilahnya ada toolsnya ada. Dari Coding Next juga sudah nyediain first class-nya buat assessment-nya gitu ya. Jadi sobat berkawan gak usah ragu kalau misalnya ada plan nih, mau nih anaknya masuk ke dunia coding. Cita-cita terserah lah ya. Pokoknya sebenarnya gak ngaruh ke cita-cita kan mau jadi apa aja. Karena kita mengembangkan logical thinking-nya dia. Betul. Mengembangkan gimana punya ya banyak lah soft skill dan technical skill yang bisa didapat gitu. Nah itu nggak harus bingung, boleh langsung coba first class-nya free gitu ya. Nanti di-assess kalau ternyata memang cocok ya why not ya dilanjutkan dengan ngambil course-course yang udah disediain sama Coding Next gitu. Nah tapi nih sebelum, ini pertanyaan terakhir nih, ini mungkin buat guru sih. Bukan buat Sisnian nih, tapi buat Bro Ibrahim nih. Nah ini kalau misalkan Bro Ibrahim ngajar anak umur berapa? Saya advanced teacher jadi di usia 12-16. Ya 12-16 masih adolescence lah ya, anak-anaknya masih agak sedikit mischievous kadang-kadang gitu. Nah biasanya nih anak-anak itu suka bikin apa sih di anak-anak umur segitu? Kan udah project sendiri kan mereka kan? Nah itu suka bikin apa sih mereka? Bikin apa sih tergantung dengan modul yang mereka ambil ya. Misal mereka ambil Python. Nah untuk Python kita end resultnya berupa aplikasi desktop, aplikasi GUI. Desktop? Yes, GUI. Misal mereka ambil course Python arcade game development, berarti end resultnya adalah game. Jadi mereka ngedevelop game dari awal, ngebuat map, hard coding means mereka yang ngedesain satu persatu. Kalau website berarti website. Jadi tergantung dengan modul apa yang mereka ambil gitu. Jadi untuk end resultnya seperti itu. Umur 12 sampai 16. 12 sampai 16 sudah bisa bikin game. Cuman modul 20 modul. 20 pertemuan. Dari nggak bisa bikin game sampai jadi 20 pertemuan. Betul. Nah, ini berarti itu jadinya ya. Nah, tapi challenge-nya nih buat
teacher nih. Challenge-nya biasanya apa sih ngadepin anak-anak umur segitu nih? Karena jujur ya, kita ngoding pernah pasti semua pernah ngoding. Debugging itu kan susah ya, kita ngetik salah atau apa gitu ya, terus kita harus ngedebug, itu kan takes time. Betul. Nah kalau anak umur segitu biasanya bikin salahnya kayak apa sih? Ya betul. Nggak mungkin programmer itu nggak menemukan bug di program. Itu sebuah kemustahilan. Itu dia. Nah jadi memang betul. Kita harus sebagai teacher ya, ketika bug itu mereka temukan atau ketika programnya tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu, kita harus mengencourage mereka bahwa bug itu memang normal gitu. Tugas kita adalah keep calm yang jelas pertama, mulai assess ini dari mana. Mulai menganalisa. Nah di situ kemampuan problem solving mereka, analytical thinking mereka akan sangat-sangat terasa. Saya lihat langsung student saya. Oke, kamu nemunya di mana nih masalahnya? Nah nanti dia mulai mengakses satu-satu. Oh dari sini aman, nggak apa-apa. Dari bagian ini juga nggak apa-apa. Oh mulai dari bagian ini ada error berarti. Nah baru mereka di problem solving. Jadi gitu. Jadi memang bug itu problem. Nah tugas kita sebagai teacher ya harus mengencourage mereka untuk bisa menyelesaikan itu sih. Jadi anak umur 12 tahun rata-rata masih salah ngetik ya? Ada salah ngetik, betul. Pas itu paling banyak salah ketik atau ada salah logik biasanya? Salah ngetik. Kalau logik mereka udah kebangun juga. Biasanya udah kebangun ya. Salah ketik tuh sampai tua. Yes, betul. Itu luar biasa banget sih, karena kita nggak kebayang sih. Dulu anak kecil masih main di lapangan, sekarang mereka bikin game. Yes, betul. Ini Sobat Berkawan, ini sharing yang luar biasa banget ya. Kita dari awal kita udah banyak banget nih belajar tentang bagaimana sih kita bisa membuat anak-anak kita itu mungkin tadinya nggak tahu apa-apa tentang coding gitu ya. Awam banget, mungkin orang tua juga mungkin awam. Ya tapi dengan imbas ya sekarang teknologi sosial media, ya game juga sekarang nggak kayak zaman dulu. Dulu kan orang game hanya untuk orang-orang tertentu, sekarang semua orang terpapar gitu ya. Terus ternyata juga, ya walaupun anak kecil kita awalnya tukang main game, terus mungkin mereka jadi minat ya sama dunia-dunia aplikasi game gitu ya. Ya mungkin orang tua juga jadi pengen, saya pengen deh anak saya karir di situ, atau mungkin at least bisa mempelajari sesuatu dari situ, karena kan ini goes dengan teknologi ya. Betul. Teknologi pasti datang terus, dan Coding Next sudah siap nih buat bantu Sobat Berkawan yang pengen anaknya belajar lebih jauh tentang perkodingan. Dan ternyata ya bukan cuma technical skill yang didapat nih, jadi bukan cuma bisa coding tapi juga soft skill. Ya. Sama satu lagi mungkin sebelum di closing ya, berarti aku pengen ngasih info ke Berkawan nih. Kalau Coding Next itu memacu improvement dari siswa, kita punya kompetisi-kompetisi. Jadi kayaknya sayang kalau dilewatkan dan nggak saya sampaikan hari ini gitu. Jadi kita punya kompetisi tahunan, National Coding Competition untuk anak-anak. Tahun lalu sudah kita laksanakan pertama kali, namanya Code the Earth. Pemenangnya dapat summer camp di US. Dapat summer camp jadi di US. Ini CSR-nya Coding Next ya. Jadi free, maksudnya free, silakan kompetisinya. Jadi harus di Coding Next, jadi umum boleh join. Semua boleh ikut. Yang penting umur Coding Next ya. Ya umurnya range-nya kita udah punya age group-nya. Kemudian pendaftarannya gratis, hadiahnya juga fantastis ya. Loh, ke US loh. US. Gitu. Kemudian kalaupun belum pernah belajar coding sebelumnya, tetap bisa ikut kompetisi ini. Karena kompetisinya panjang, biasanya dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Dan bukan lomba gitu ya, tapi kompetisi panjang ya. Iya, jadi ada 3 tahap. Ada 3 tahap, ada stage 1, stage 2, dan stage 3, di mana nanti dari Coding Next akan ngasih free coding class buat yang belum pernah belajar coding sama sekali. Jadi nggak cuma sekedar ada kelas berbayar doang nih ya di Coding Next ya, tapi juga ada kompetisi. Sobat Berkawan jangan sampai lewatin sih kalau menurut aku nih. Kapan kompetisinya ada lagi? Mungkin pertanyaannya. Tahun ini sudah berjalan, kemarin kami baru selesai finalnya di awal Juni. Jadi kalau tahun ini hadiahnya summer camp ke Singapura. Deket, tapi nggak apa-apa lah ya, tetap free. Dan satu lagi, nggak cuma summer camp, tapi kompetisi kami tahun ini kan namanya Code the Ocean. Jadi berubah-berubah nih, Code the Earth, Code the Ocean. Tahun depan kita tunggu code apa ya. Nah, kompetisi ini alhamdulillah tahun ini dibawa ke level Asia. Jadi ada Code the Ocean tingkat Asia. That's why itu ada di Singapura. Jadi pemenangnya akan lanjut ke tingkat Asia. Jadi tadi yang dikirim ke Singapura itu buat lomba lagi, buat kompetisi lagi. Lagi. Sekaligus ada summer camp juga di sana. Jadi ke summer camp sekaligus lanjut ya, tahap selanjutnya. Gitu. Dan itu berlangsung, saya udah ditutup juga pendaftarannya karena berlangsung di akhir Juni ini. Kita bekerja sama dengan Marshall Cavendish, mungkin kalau pernah dengar publisher buku pelajaran anak.
Kemudian kita nanti ada lagi minggu depan akan kita informasikan di sosial medianya Coding Next. Jadi stay tune aja di Instagram kami. Itu ada iCode competition ya. Jadi ini juga keren kompetisi codingnya, ada dashboardnya, ada platformnya, kayak main game nggak berasa kompetisi. Dan ya silahkan untuk diikuti, itu kompetisi paling dekat. Jadi harus mulai follow Instagramnya Coding Next ya. Kalau misalnya nggak mau kelewat. Instagram aja atau ada yang lain? Instagram ada, YouTube ada, LinkedIn ada, TikTok ada, semuanya boleh di follow. Pasang semua ya. Nah, jadi nggak cuman, aku mungkin ulang sedikit tadi. Jadi nggak cuma sekedar hard skill, technical skill ya, soft skill juga. Ternyata juga dia Coding Next buka banyak kesempatan lain ya buat terlibat di dunia perkodingan di level global nih. Karena berarti kita ngomongin udah bukan nasional doang nih, skalanya udah mulai ke Asia dan aku yakin mungkin nextnya global juga pasti diadu gitu ya. Dan ini ternyata terbuka buat siapapun yang di range umur itu juga. Kalau iCode internasional, jadi dari iCode internasional nggak cuma dari Indonesia aja, tapi dari semua negara bisa ikut. Oke, bahkan jadi semua negara bisa ikut. Itu internasional. Internasional. Jadi sobat berkawan yang anaknya juga di luar, kalau mau join tetap bisa gitu ya. Ini luar biasa banget sih. Jadi dunia coding ini ternyata udah sangat berkembang ya, maju sekali dan sudah hadirlah buat anak-anak kita juga untuk siap menyongsong generasi masa depan nih beda nih, udah bukan anak-anak yang belajar matematika di kelas atau fisika di kelas ya. Modelnya udah iCode di Singapura sama di US. Mungkin ada tambahan satu lagi, terakhir nih mungkin ya, tambahan terus soalnya. Jadi selain kami mengajar coding untuk anak-anak di center kami, di sekolah kami, baik secara online maupun offline. Jadi Coding Next kayaknya sekolah coding anak pertama yang punya center dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Jadi kami ada di Medan sampai ada di Jayapura. Oh, di Jayapura sudah ada gitu. Jauh. Sekolah coding pertama ya di Jayapura ya. Sekolah coding pertama di Jayapura. Itu punya beneran ada physical? Yes, saya grand opening di sana. Saya datang ke sana. Jadi physical, jadi bisa offline, bisa online, tapi kami juga support untuk sekolah-sekolah. Jadi kami provide kurikulum untuk intra maupun ekstrakurikulernya gitu. Jadi kerjasama dengan sekolah bisa lokal ya. Bisa develop kurikulum juga. Jadi nggak harus sobat berkawan yang punya anak pengen kursus, tapi ya bisa sekolah juga kerjasama dengan Coding Next untuk bikin kurikulum, baik itu kurikulum yang dicampur langsung atau ekskul ya. Jadi modelnya banyak juga nih, nggak cuma kursus ya. Karena gini. Semangatnya ya, kita pengen coding itu dikenal lah sama banyak anak-anak khususnya di Indonesia, karena mungkin yang jauh dari Jakarta masih banyak yang belum tahu dan belum mungkin kepikirannya coding susah banget gitu kan. Kayak waktu kami ini cerita ya, waktu saya ke Jayapura berbeda gitu ya vibes-nya dengan yang ada di Jakarta gitu. Mereka ya banyak inilah hal-hal yang mereka belum tahu, dan kita pengen edukasi ke semua anak-anak di Indonesia gitu bahwa ya coding itu penting untuk dipelajari dari sekarang supaya kita nggak ketinggalan nanti ke depannya gitu. Dan yang kedua Coding Next ini kan dulu dibuat pertama kali itu oleh founder kami Bartek Wasik dan Matius Rybinski, itu dari Polandia. Kemudian di Indonesia mencari sekolah coding untuk anaknya. Itu tahun 2015. Nyari-nyari kok nggak ada yang bagus. Akhirnya mereka bikin sendiri gitu. Bikin sendiri, murid pertamanya anak mereka sendiri. Astaga. Tapi justru kedepannya itu jadi motivasi buat kami bahwa memang setiap hal yang kami berikan untuk siswa kami itu adalah yang terbaik. Kayak kita mendidik anak kita sendiri. Karena startnya, spiritnya dari situ. Karena tidak ada anak kita pengen yang terbaik buat anak, ya spirit itu terbawa sampai ke Coding Next, sampai sekarang yang udah punya banyak sekali cabang. Dan aku yakin afiliasi juga pasti udah banyak. Banyak. Kami ini loh yang membawa Roblox pertama kali ke Indonesia. Jadi the first school affiliated with Roblox. Sekolah yang benar-benar bawa Roblox ya, bukan Roblox yang anak belajar sendiri. Jadi affiliated school dengan Roblox pertama di Indonesia. Di Indonesia, wah ini luar biasa. Jadi benar-benar, jadi kehadiran Coding Next ini bukan cuma buat anak yang pengen belajar coding, tapi kalau bisa punya visi buat seluruh anak Indonesia ya. Supaya semua anak Indonesia bisa siap buat menghadapi masa depan yang dunianya beda nih pasti masa depan. Sudah penuh dengan AI, aplikasi itu mungkin udah mengganti seluruh pekerjaan kasar ya. Jadi ya mungkin yang kerja kasar mesin aja, kita yang kode gitu ya. Kita yang coding IoT apa semua.
Jadi mempersiapkan anak-anak Indonesia. Terima kasih udah hadir loh di Indonesia Coding Next. Ini sudah siap untuk membantu Indonesia berubah gitu ya, jadi negeri yang siap untuk transformasi ke dunia IT. Ya kita invest ke anak-anak kita ya. Investasi ke anak-anak kita. Luar biasa banget sharing hari ini. Terima kasih Bro Ibrahim sama Sis Nian. Dan buat Sobat Berkawan, kalau misalnya lupa tadi udah ditayangin, follow Instagramnya. Terus juga kalau misalnya ya mungkin ada promosi pasti ada di situ juga ya. Oh banyak promosi. Setiap bulan kita selalu ada promosi. Oh setiap bulan ada promosi. Biasanya ganti-ganti karena ngikutin apa ya kebutuhannya anak gitu. Misalnya supaya semangat kan belajarnya, misalnya kita combine dengan device gitu. Jadi ikut kelas reguler kita kemudian nanti dapat device, either itu mechanical keyboard atau mouse gaming dan sebagainya gitu. Jadi banyak promo. Promonya bundle dengan device gitu ya. Iya. Kami juga ada holiday camp. Jadi juga ada camp juga. Jadi banyak sebenarnya ya. Mengisi liburan. Cuman kan kalau dibacain banyak sekali gitu. Jadi ya Sobat Berkawan kalau mau langsung cek ke Instagramnya Coding Next. Scroll sampai bawah tuh terus tuh gitu ya. Tapi enggak sih kalau pusing ada nomor telepon yang bisa dihubungi juga atau email mungkin? Jadi ke Instagram aja. Nanti kan di Instagram ada link di bio. Jadi klik aja link yang ada di bio. Nanti di situ ada kontak kami, ada WhatsApp, ada sign up kalau misalnya mau dihubungi dan sebagainya. Soalnya kan nggak semua orang tua pengen nge-scroll ya. Iya, jadi link di bio aja di situ banyak. Pasti pengennya langsung direct nih kalau ada email atau telepon kan lebih enak. Tapi ada ya di Instagram bio. Ada. Jadi startnya dari Instagramnya Coding Next dulu. Nah, jadi sekian dulu episode Teh Talk Berka Podcast hari ini. Dan sebelum kita tutup jangan lupa nih buat Sobat Berkawan yang belum, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di episode Teh Talk Berka Podcast selanjutnya. Bye.